Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah berencana mengeluarkan formasi guru dari calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Wacana ini pun menuai pro kontra dari para guru, terutama bagi yang masih berstatus honorer. Mulai tahun 2021, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara BKN mengumumkan bahwa guru tak akan lagi dimasukkan dalam kategori CPNS. Guru akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Keputusan ini pun disepakati Menteri Pan-RB, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Kepegawaian Negara BKN. Wacana ini pun menuai pro kontra dari para guru, terutama yang berstatus honorer. Di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah guru menolak keras perubahan formasi ini. Mereka menilai pemerintah telah mendiskriminasi. Seperti yang dirasakan Nurdiansyah dan Mahfud, sudah hampir 15 tahun keduanya menjadi guru honorer di sebuah sekolah dasar di Bekasi. Dengan gaji sebesar Rp500.000 per bulan, mereka pun memupuk harapan suatu hari akan diangkat sebagai PNS. Namun dengan adanya wacana perubahan formasi guru dari CPNS ke P3K, harapan mereka pun sirna sudah. Dan saya merasa ini adalah suatu hal yang tidak berimbang untuk kami dengan teman-teman kami yang sudah ASN tentunya. Kalau memang pemerintah sudah memberikan keputusan seperti itu, sangat disayangkan. Jujur kami yang sudah mengabdi 11 tahun, bahkan mungkin ada yang sampai puluhan tahun, secara jelas memutus harapan kita semuanya. Tak hanya menuai kontra, wacana pemerintah ini pun ternyata juga mendapat sambutan positif guru di Cirebon, Jawa Barat. Salah satunya dari Sachandra Aji Rivaldi yang merupakan guru honorer di SMP Negeri 4 Kota Cirebon. Baginya, kebijakan pemerintah yang akan menerapkan P3K bagi guru yang masih honorer justru dianggapnya sebagai angin segar. Dengan kebijakan ini, ia menilai kesejahteraan guru terutama yang honorer diperhatikan dan lebih diutamakan. Ini sangat membahagiakan untuk diri saya, tentunya buat teman-teman honorer yang sudah berpuluh-puluh tahun menunggu sebuah keajaiban, bisa dibilang begitu. Ini secercah harapan untuk bisa lebih baik lagi. Rencananya, pemerintah akan mulai menggelar perekrutan dan seleksi bagi para guru sebagai tenaga P3K pada bulan Maret 2021 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya lebih dalam, apakah guru tidak akan lagi masuk kategori CPNS, sudah bergabung bersama kami Unifah Rosyidi, Ketua Umum PBPGRI. Selamat siang, Bu Uni. Selamat siang. Baik, Ibu, ini sebelum masuk dalam peraturan pemerintah, bagaimana tanggapan dari PGRI mengenai kebijakan ini jika honorer tidak akan bisa lagi masuk CPNS, tapi kontrak baru? Ya, jadi ini kesepakatan ya tiga itu Kemendikbud dan BKS ini tentu sangat diketahui belum semua di Indonesia, dan tentu saja kami menolak karena ini sangat diskriminatif. Jadi P3K itu PPPK jangan CPNS itu dua-duanya harus dijalankan, karena PPPK itu lebih diutamakan honorer yang usianya 35 tahun ke atas, karena memang mereka tidak lagi ada jalur PPNS murni sebagaimana di dalam undang-undang ASN maupun undang-undang PPPK. Maka kalau PPNS kan buat yang graduate sampai yang mau berusia 35 tahun. Jadi beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ini dilakukan, maka Indonesia akan mengalami proses penurunan kualitas pendidikan secara sistematis, karena anak yang terbaik tidak akan lagi mau masuk kepada LPPK, yaitu kampus yang berdasarkan guru, lebih baik memilih yang lain, ini sama sekali tidak ada jalur untuk PNS. Jadi ini sangat berbahaya di masa depan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah betapa kami dalam status guru sama sekali tidak dihargai. Karena PPPK itu setiap tahun bisa dievaluasi dengan alasan tertentu, bisa diganti. Bisa dibayangkan bagaimana kita berjuang habis-habisan untuk menyatakan
guru sebagai profesi, di sisi lain didegradasi dalam suasana ketika pandemi ini. Kenapa sih ketika pandemi ini kan harusnya kita itu memikirkan bagaimana proses pembelajaran tetap berlangsung, guru dan siswa bisa bersama-sama melaksanakan tugasnya masing-masing. Dan yang lebih utama lagi adalah bahwa kebijakan-kebijakan yang strategis itu mau dipikir dengan studi yang matang. Dari segala aspek ini kelihatannya. Baik Ibu Uni, tapi kabarnya memang ini hanya berganti status saja, namun secara penghasilan sama karena nanti guru yang berstatus P3K ini juga mendapat gaji dan juga tunjangan. Bagaimana tanggapan Anda? Oh, salah benar. Salahnya kalau kita membaca di undang-undang dan KPU. Kalau PPPK itu kontrak yang setiap tahun dievaluasi dan bisa diputus setiap tahun. Dan kedua, tidak mendapatkan kesempatan untuk pensiun. Adalah wajar kalau anak yang terbaik atau mereka yang tadi kita dengar, gitu, yang sudah mengabdi sampai seusia sebelum 35 tahun diberi kesempatan yang sama. Jadi kalau alasan-alasan itu alasan yang tidak masuk akal secara undang-undang pertama. Kedua, alasannya adalah negara maju mengadakan yang sama negara maju yang menang, gitu. Justru negara-negara maju itu nggak ada yang biasa, itu dia dijaminkan. Ketiga, ada lagi alasannya pokoknya karena distribusi. Nah, distribusi kan pemerintah yang tegak. Ya, benar sistemnya, sistem tata kelola guru dan distribusi. Tidak perlu hal-hal yang strategis ditarik. Jadi alasan-alasan itu sama sekali tidak bisa diterima dan itu belum baik. Saya pikir dengan reaksi yang sangat keras dari berbagai pihak, saya juga mendengar sedang ada sebuah negosiasi, sedang ada sebuah usaha dan tetap diberi kesempatan dan untuk PNS guru, kalau itu guru dan dokter dan lain sebagainya juga, kalau itu terjadi, ya kami mengucapkan terima kasih. Kita bersama-sama bagaimana sih sebenarnya di era situasi yang sangat sulit ini tidak menciptakan kegaduhan. Baik, terima kasih Ibu Uni. Semoga tentunya ada kajian ulang dari pemerintah dan bisa memberikan solusi yang tidak merugikan para guru honorer. Terima kasih Ibu Unifah Rosyidi.